kenapa nasib gue begini? Kata Allah, goblok, kok gitu Allah? Kan yang ngabulin aku. Kamu sambut dong, rezeki itu disambut. Jangan kamu diratapin. Karena kan semuanya dari aku. Nah waktu itu saya bilang sama dia, lu nanti kalau hati lu senang, rezeki pasti datang. Alhamdulillah dia ijab dulu lah ke sini sama anak yatim sebelum terbang. Ya. Tiketnya ekonomi, Dapat tapi juga. duduknya bisnis. Betul gak? Betul Pak Haji. Nah lu coba bos gembira. Boleh gak Pak Haji gue gembira sendiri, gak usah ngajak istri. Sendiri kalau istri memang belum bisa karena sibuk di rumah. Lo sendiri mancing. Ya. Tapi gue gak setuju ya yang ikan normal. Gue maunya yang ikannya bekonde. Oh, mana nih yang bekonde? Oh iya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak ngarepin. Ikan bekonde apa sih namanya? Galatama. Apa namanya? Lomba. Minimal lo nonton mancing. Ada gak pemancingan Galatama? Kalau di Jakarta di mana ya? Pancoran atau di mana tuh? Yang empang. Yang ada pitanya tuh. Kalau nonton. Oh kayak gini, oh senang orang. Tapi kalau lo nya dibawa diratapin tuh apa ya? Dibawa sedih, diseselin nasib kayak Haji Marco. Ih, jadi anak gue jadi begini karena dia putus asa kan. Aduh, makin jauh. Oh ya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak peduli kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa hari setelah saya senang-senang itu nggak saya tentuin. Wah seminggu nih pasti nih gue rezeki datang. Enggak, pokoknya saya losen aja Pak Haji, terserah Allah aja Pak Haji. Ternyata pas hari ke-7 itu seminggu itu udah datang. Laku Ya. Penggilingan padi. Ya. 17 tahun loh bos. Betul. 17 tahun dia. Pak Haji, terima kasih ya saya dipaksa suruh seneng-seneng. Nah lo karena duit nggak ada, kan pikiran lo kan gue nggak duit nggak ada, jadi gue seneng-seneng kemana? Itu lo udah ngeblok bos. Iya. Haji Marco kan begitu juga. Gue bilang janganlah Haji Marco ke Eropa, gue maunya ke Eropa. Kenapa? Karena hajat lo ekstrim. Gak mau gue liburan. Temennya dia yang di Eropa ngebel. Iya. Gue maunya keliling Asia. Alhamdulillah keliling Asia. Gue maunya ke Bali ya. Iya. Ya ketika udah terkabul, uang terkumpul, Berdatangan terus. udah berdatangan semua. Nah si bos juga gitu. Sebetulnya Pak, itu waktu 7 bulan itu juga kalau yang kecil-kecil sih udah mulai Pak. Tapi kita kan mau yang gede, yang heboh gitu. Jadi kadang jadi lupa ketutup sama Tenang bos, pastilah bos. Ini contohnya. Jadi saya kapan Pak Haji? Loh, besok aja bisa, hari ini pun bisa. Amin. Nggak usah. Saya kapan Pak Haji? Ya. Amin. Jangan ngomong gitu. Besok bisa. Amin. Yang penting bosnya harus gembira dulu nanti. Nah terus apalagi bos yang mau diobrolin bos? Selain cerita anaknya di Kamboja. Iya. Terus akhirnya anaknya Pulang. udah ditebus. Tebus. Oh, iya. Itu yang minjem emas tadi itu. Oh jadi udah pulang dari Kamboja terbang sini. Iya. Jadi Di nggak sini- jadi tumbal dong di sono. Alhamdulillah enggak. Kan yang di Kita Kamboja ngirim banyak yang dijadiin tumbal. banyak yang dimatiin, yang digorok tuh dari Medan. Iya yang digorok, diambil itunya ginjalnya. Iya. Pulang ke sini ya bukannya benar. Berarti kalau lu kemarin nggak sedekah 60 juta kayaknya anak lo jadi korban deh. Tolak balanya sedekah lah bos, 60 juta ya kan? Iya. Tapi kan kita nggak ingat ke situ, selalu yang dituntut mana Allah, gue udah maksain jual mobil, kata Allah hampir anak lo jadiin tumbal. Lo mau gak gue balikin dari haji duit 60 juta, anak lo jadi tumbal? Kan anak gue di Indonesia, udah di Indonesia, nggak apa-apa, tetap jadi tumbal karena 60 juta dibalikin. Enggak lah bos, anak nggak ada lawannya ya kan, anak segalanya. Jadi kita jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bos nggak boleh nanya sampai kapan ya begini, nggak boleh. Iya, gangguannya cuma dari anak terus Pak Haji. Dia pulang ke sini bukan bener motor gadian digade sama dia. Pikir Motor aku, gadean digade. iya motor Aerox
Jadi pikiranku sebulan ditebus kali ini anak. Cariinlah, dilacak sama saya, telepon teman-teman kita kan, teman jual beli motor kan banyak. Motor sama saya cariin plat ini. Agak temulah di sini di Cikaret belakang rumah sakit Cibinong. Nah di situ digadein 5 juta. Aduh. Waduh, kata saya, masa Allah, saya bilang. Istri lagi nyari minjem kakaknya lagi. Ini sampai sekarang dia nggak pulang, terus WA mamanya. Pokoknya kalau WA mamanya itu nggak bener banget, berani banget gitu loh. Nah, kalau ini anak, ibunya berani banget gitu. Bos, kenapa nggak anak ditaklukin dengan ilmunya RDAY? Coba Haji Marco, naklukin anak yang nakal pakai apa Haji Marco? Iya Pak, ketika dengerin. anak saya setiap hari itu main game terus Pak. Terus kadang-kadang pergi malam tuh jam 9 malam, pulang jam 11, jam 12. Dan saya khawatir karena itu walaupun anak laki-laki ya Pak. Terus mengenai kerjaan rumah, boro-boro mengerjain Pak. Sholat aja susah, suruh makannya susah, apalagi suruh cuci piring atau nyimpen piring-piring kotor itu ke belakang ke tempat cucian. Terus belajarnya males sekali Pak. Akhirnya setiap hari istri saya nyanyi terus. Nyanyinya teriak-teriak, dosa kalau sholat, ayo belajar. Emangnya nanti kalau punya istri mau dikasih makan pakai game, anak-anak kamu segala macem pokoknya. Terus emangnya di sini ada pembantu? Kita nggak ada pembantu, semua kita kerjain. Karena rumah saya cukup besar, 700 meter tuh nggak ada pembantu. Selain kita dan anak-anak harus kerjain, siapa lagi gitu ya. Bukannya kita nggak mampu, tapi kita juga ngajarin mereka untuk belajar ngerjain, misalnya bisa nyuci, bisa nyetrika, cuci piring, bersihin rumah kayak gitu. Karena setiap hari kita ribut terus, kalau mau sholat mereka ngebangunnya susah, gudur-gudur segala macam karena tidurnya malam Bu, Pak. Jadi akhirnya kita berembuk sama istri untuk pakai ilmu kearifan lokalnya Pak Haji. Jadi istri saya itu sebelum ke toilet pipis ya, jadi bangun tidur kemaluannya itu semprot pakai selang, atau enggak dicuci pakai pakai gayung, ditampung airnya itu pakai baskom atau pakai ember. Terus bukannya kita cuci cebokan itu artinya ibu habis pipis terus ibu cebok dan tampung, bukan, tapi itu bangun tidur sebelum pipis dicebok, dicuci, terus ditampung airnya. Bacaannya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengharap doa Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilahnya anak yatim, amin aminnya anak yatim kandang B, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, anak saya nurut manut katut, mau belajar, mau mengerjakan rumah, dan berpelakuan baik, misalnya sopan santun segala macam. Nah itu dibawa ke dapur untuk misalnya istri saya habis cuci beras ke rice cooker. Nah itu airnya itu campur buat buat ngairin berasnya ya segini kalau nggak salah, yang saya tahu tuh istri saya. Terus kalau nggak bikin jus kalau sarapan, kalau nggak bikin sereal, bubur kacang hijau, bikin buat nyayur bayam besar. Nanti anaknya gitu. Takluk bos. Kayak anak gue juga gitu. Gak mau sekolah dokter, maunya teknik sipil. Gak mau sekolah dokter, maunya teknik industri. Gak mau sekolah dokter, maunya sarjana hukum. Oh. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Sekarang kontol bertindak. Udah gue cebok, bikin. Sekarang anak gue yang pertama dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Makanya terkenal di rumah sakit anak saya dokter selakangan. Iya Bu. Bapak jadi alhamdulillah daripada kita berantem sama anak. Biasanya jadi dokter gak mau. Nah alhamdulillah anaknya dia yang pertama masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Iya. Diterima jadi pramugari sekarang. Iya. Terus Pak alhamdulillah kata Pak Haji kan biasanya 9 hari, tapi dalam 3 hari itu mereka udah perubahan semuanya sampai sekarang. Anaknya suruh sholat bos. Bohong terus, sajadahnya digelar, tapi kamar mandinya kering. Kan dia kan pernah nipu emaknya dulu. Jadi pada saat anaknya udah sholat, dia kan tahu diperiksa dulu kamar mandinya, oh kering. Gue banget kan dia. Iya, terus alhamdulillah
anak-anaknya mau apa masak air mereka mau terus tempat tidurnya habis tidur itu rapi. Pagi-pagi tuh setengah 5 itu udah pada bunyi tuh apa alarm. Mereka udah pada mandi, udah pakai baju seragam, udah beresin tempat tidur. Dan kadang-kadang mereka udah bikin sarapan sendiri. Tadinya boro-boro. Kadang-kadang kalau pagi-pagi itu tetangga udah denger, Bu Haji tumben udah lama nggak kedengeran suara lagi teriak-teriak. Biasanya kan teriak-teriak bisa saya tuh, bangun, bangun. Wah, sekarang alhamdulillah cucian nggak ada istilah numpuk-numpuk cucian nggak ada. Setrikaan kalau anak saya walaupun pramugari kalau libur pulang ke rumah nyuci nyetrika mau. Terus anak saya yang SMP nih yang paling bungsu SMP pagi-pagi kalau misalnya cuci seragamnya belum disetrika dia nyetrika sendiri. Terus pulang ke sekolah masih mau ini Pak nyapu halaman. Nyapu, Iya. bebenah kan kita lihat kadang dia suka ngelapin, nyapu. Gue bilang wow beda banget. Nggak tahu aja pakai ilmu itu tadi. Nah Iya. maksud gua, istri mau gak? Kalau istri nggak mau, sibuk atau lagi repot, bos aja yang praktekin. Karena bini gue juga nggak mau bos. Karena kan bini gue orang Sumatera. Iya. Nggak ngerti ini ilmu apaan nih, jorok gitu. Oh, gue bikin sekalian gue taklukin. Jadi naklukin 4 perempuan. 3 perempuan. Iya, laki-laki. Bini, anak gue taklukin aja. Sekarang kayak tadi. Pak, nanti sore ya Pak. Nggak ada, ntar aja habis maghrib. Saya bilang gitu. Nurut. Karena kan gue tadi udah japrian sama lu kan. Ya datang aja bos, nanti privat. Nah kan gue mau ngajarin lu. Kalau yang tadi mah udah jelas. Ini kan Pak baru kan. Ya udah, karena gue mau ngajarin lu. Jadi maksud gue apa bos? Tidak boleh kita berharap sama yang udah kita kerjain. Kita suka berharap. Berharap dalam arti kata kurang apa lagi ya gue? Enggak ada kurang bos. Terus. Karena Mbak Ratih bisa cair 400 miliar. Dia belum baca Quran 12 juz, baru 2 juz. Tapi cair 400 miliar. Yang lain udah 8 juz sampai hari ini belum terkabul. Yang lain 6 juz sampai hari ini belum terkabul. Betul? Betul Pak. Kenapa? Karena dia berharap. Jadi jalanin aja walaupun 2 juz nggak apa-apa jalanin. Kan ada tamu kemarin. Pak Haji saya udah 8 juz. Mana katanya cair 10 miliar. Oh perhitungan. Gila kali perhitungan. Enggak lah, nggak boleh lah. Malah Senci kemarin 12. Oh ya Enci. Enci. Enci privat yang pertama 10 juta. Privat kedua 10 juta. Privat ketiga 10 juta. Sampai privat yang ke-12 tuh ada tuh. Orang Cina. Ya masih ada. Masih ada dia jadi panitia lomba. 12 kali privat 120 juta. Kan 10 juta. Berarti 12 kali 120 juta. Dia datang kemari. Pak Haji, saya privat 10 juta 12 kali. Kirain dia kan gajinya 30 juta. Kirain dia gajinya dinaikin jadi 35 juta atau dinaikin jadi 40 juta. Saya malah dipecat. Dipecat. Kasihan. Pecatan. Dia datang kemari. Kemarin bawa makanan ya. Iya, Terima risol. kasih Pak Haji, saya dipecat. Kok terima kasih? Kemarin lo nangis marah pengen pecat. Dia lagi jadi panitia lomba. Iya. Tanda terima kasih saya Pak Haji. Saya ketemu bos baru. Bos hordeng. Yang lebih loyal. Yang lebih loyal. Dan gajinya dia 60 juta sebulan. 2 kali lipat dari yang bos lama. Padahal dulu bos lama dia ngarepin 5 juta loh bos. Atau paling gede 10 juta dia kan nggak mungkin gajinya. Kan dia udah kerja 13 tahun. Malah dipecat. Lebih sadis mana bos sama lo bos. Dipecat. Tanda terima kasih kemarin dia ngasih gue risol 25 biji ya. 25 biji. Ya. Ya udah, alhamdulillah. Nah, lo coba gimana caranya nih? Bisa gak lo jangan kurang apa lagi gue? Nggak boleh. Apalagi ya yang gue jalanin ya, nggak boleh. Udah yang lo jalanin itu udah benar, tinggal
konsisten, relnya dilurusin. Jadi istilahnya gini bos, bos kan udah sedekah 60 juta ke Allah. Alhamdulillah anaknya diselamatin, nggak diambil ginjalnya. Itu dilupain dulu, ya betul ya? Betul Pak Haji. Jangan diinget-inget dulu. Nah kita suka nginget-nginget. Kayak orang Blitar barusan yang keluar tuh bos yang blow on. Blow on ya. Kenapa gue bilang blow on? Berdua. Dia baru seumur-umur naik kereta dari Blitar. Dia pikir kan katanya gini, Bu nanti stasiun kereta Bogor dari Jakarta ke Bogor itu stasiun terakhir. Nah pas terakhir kan langsir lagi jalan, kata dia asik jalan lagi. Gak tanya balik lagi ke Jakarta bos. Coba bayangin bos. Harusnya dia dari tadi sini pagi dia berarti baru siang tadi. Iya. Karena apa? Karena dia blow on. Jadi ke blow onannya tuh dia duduk lagi berdua sama-sama. Balik lagi tuh keretanya ke arah Jakarta balik lagi dia tuh ke Bogor. Baru tadi. Gue bilang aduh. Kita kan suka blow onnya gini bos. Apalagi ya yang kurang ya. Kan gue udah ini. Udah wirid, udah jikir. Udah baca Quran, udah. Nah itu kita blow on. Iya gitu ya. Masuk kelas blow on gak sih gitu? Ngarep. Nah bos mulai sekarang jangan. Bisa gak Pak Haji? Harus bisa, karena lo udah di depan mata. Kok kalau depan mata masih 2 tahun, kemarin gue lemot. Karena lo berharap. Sama kayak Haji Marco, cuman bedanya lo ngomongnya halus. Haji Marco ngomongnya mencak-mencak. Sambil dia begini nih. Ya, Pak Haji juga ngomong saya, muka lu kok berak banget sih lo. Dia masuk ke ruangan gue Wak. Iya. Ya. Haji Marco muka lu kok berak gitu. Karena saya lagi sewot gitu kan. Penggilingan gak laku, properti gak jalan. Iya. Terus saya maksain suruh Jalan-jalan ke Eropa. Duit dari mana? Lu jalan-jalan sebulan dah. Nah, dia tuntutan dia kan duitnya dari mana ke Eropa. Nggak taunya dijawab sama Allah. Temennya dia ngajakin dia ke Eropa. Nah, si bos kira-kira mau liburan kemana? Seucapnya Pak Haji, yang murah meriah aja. Di Depok ada apa? Boleh gak Pak Haji pemancingan? Cari pemancingan yang ikannya bekonde. Lu jangan bekonde, pikirannya ngeres lu Bor. Lu bisa digampar sama bini lo. Ikan bekonde tuh ikan yang kalau mancing buat lomba, jadi ikannya suka dikasih pita ya? Iya. Hah? Iya benar kasih pita. Kasih pita. Tapi aku kurang hobi mancing jadi nggak tahu gimana posisinya. Hah? Nggak hobi mancing jadi Nggak hobi nggak tahu mancing ya? posisi. Kayaknya makan Pak Haji. Hah? Kayaknya makan. Oh deh. makan, ya udah lo makan, ya udah, lu besok kan anak yatim, besok ada acara di Futil Sentul. Iya, aku Nah lo dateng deh besok di jeep, ikut, jadi gembira kan anak yatim, khusus buat lo kan wajib sedekah 1 juta. Iya. Nah lu gue kasih gratis dah, gitu. Oh enggak Pak Haji, gue kalau duit 1 juta mah punya, boleh nanti lo tinggal catat di Bu Haji Rosa. Tapi kalau lu nggak ada, free buat lu gratis. Jadi besok kita naik jeep. Lu ada gak? Kalau gue bikin status, lu bisa gak baca status gue? Iya. Suka lihat gak kemarin status gue? Iya, Haji iya. Marco naik mobil jeep. Oh iya, sampai kotor banget. Iya. Lo ketawa gak? Iya. Ah? Iya. Nah ini nih yang kemarin kita jadiin tumbal. Nah besok gue butuh lu ya. Ah. Sip. Karena Haji Marco juga begitu bos. Topinya warnanya kan Merah. jadi apa? Coklat. Iya, lihat sih. Nah maunya saya bos, coba lo besok gembira. Pak Haji kalau gue di hotel Futil juga gembira, tapi anak yatimnya kecil-kecil berenang. Iya. Kalah gembira lah kalau besok di off-road tuh gembira banget. Pak Haji, kalau 1 juta gue paksain dia ada, boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa, lo datang nanti lo jadi pendampingnya. Atau lo ikut di krunya yang bawa makanan. Lucu gak Pak Haji? Ya lo lihat tuh. Dusda. Kan Haji Marco 2 kali survei ya? Betul.
2 kali survei, 2 kali jadi tumbal. Ya. Ada lagi ya bos? Yang mau ditanyain. Tapi kan lu udah dengerin tadi Haji Marco. Iya. 7 bulan meraktekin ilmu RD, sholat tahajud. Tiap hari nggak pernah libur sama Roni. Sedekah mobilnya 2. Iya. Tapi Allah ganti balasannya luar biasa. Tapi awalnya dia protes dulu kayak lu. Cuman lu kan protesnya halus, kok dia protesnya kasar. Mukanya marah. Kalau lu kan nggak marah. Kemarin kan waktu zaman dulu kita masih ada pohon mangga. Makanya gua ngobrol sama kuntilanak di pohon mangga. Kuntilanak, ini gimana ini? Coba. Bisa? Praktekin ya.